Salam Alaikum. Puji Tuhan, senang sekali berjumpa kembali dengan saudara bersama dengan saya, Pastor Ryan. Doa dan harapan saya kiranya saudara semua tetap baik-baik, sehat-sehat dalam perlindungan Tuhan. Dan tidak ada seorang pun yang ditinggalkan oleh Tuhan. Dan jangan lupa terus berdoa, merenungkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan. Dan terus merenungkan siang dan malam. Karena firman itu adalah kekuatan iman kita, kebutuhan rohani kita. Jadi kita harus mengisi kebutuhan jasmani kita dengan makanan jasmani dan juga mengisi kebutuhan rohani kita dengan makanan firman. Nah, bagaimana cara kita mengisinya? Yaitu dengan membaca dan merenungkan secara terus-menerus. Puji Tuhan. Sebelum kita melanjutkan pembahasan kita hari ini, saya mohon kepada teman-teman, saudara-saudara, sahabat-sahabat, para hamba Tuhan dan jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan dimanapun berada yang menyaksikan video ini, mohon agar bantu di subscribe, like, dan di share untuk dapat memberkati lebih banyak orang lagi. Sebab tujuan kita membuat video atau konten-konten khotbah tidak bertujuan untuk sesuatu hal yang lain, tetapi tujuan adalah untuk kita dapat memberitakan Injil kepada banyak orang, memberitakan kebenaran itu kepada banyak orang, sehingga banyak orang boleh percaya. Kita tidak hanya bisa membagikan hal-hal yang bersifat duniawi seperti video-video lucu, kita share, kemudian berita-berita yang kurang menarik mungkin kita share, atau sesuatu yang berbicara tentang perdebatan ya, atau berita-berita yang menceritakan tentang seseorang meninggal dunia atau kecelakaan. Nah, itu kita bisa pandai untuk sharekan, rajin untuk men-sharekan. Tetapi hal-hal yang bersifat rohani ya, yang bersifat kebenaran firman Tuhan, kita enggan untuk men-sharing atau kita sharekan kepada orang lain. Jadi saya tidak berbicara demikian untuk saudara memviralkan video. Tidak ada tujuan itu, karena tujuan kami bukan untuk mencari viral, tetapi tujuan daripada kebenaran firman Tuhan yang kami buat adalah untuk memberikan edukasi kepada banyak orang, untuk memberikan pemahaman-pemahaman kepada banyak orang, secara khususnya mereka yang ada di luar kekristenan, agar mereka dapat mengerti. Karena banyak orang di luar sana seringkali memutarbalikkan firman Tuhan. Seringkali mereka berbohong menyampaikan kebenaran firman Tuhan secara tidak fair, secara bohong kepada publik ya, dengan tujuan untuk menghancurkan kekristenan. Nah, kita yang sebagai anak-anak Tuhan dan kita tahu kebenaran, kita juga tidak boleh kalah. Kita harus sharekan firman Tuhan itu, kita harus sampaikan berita firman Tuhan yang benar itu, supaya banyak orang boleh tahu. Dengan cara kita sharekan video itu, ya, dengan kita subscribe tujuannya adalah supaya setiap konten yang terbaru, saudara akan mendapat notifikasinya, dan kemudian saudara bisa share, ya, mungkin dilihat sebentar, Bapak Ibu. Kalau ada waktu bisa dilihat keseluruhannya, lebih baik itu setiap video dapat dilihat secara keseluruhan, agar orang tidak salah paham atau pengertian mereka yang mereka terima itu secara utuh, secara menyeluruh. Ya, baik. Jadi untuk itu saya senang sekali hari ini dapat kembali memberitakan kebenaran ini kepada teman-teman, sahabat, dan saudara-saudara, hamba-hamba Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan yang ada di luar sana. Mari kita saling melengkapi, kita saling memberikan dorongan secara spirit untuk mengedukasi banyak orang, memberikan pemahaman baru, pengertian-pengertian kepada banyak orang, secara khusus mereka yang ada di luar kekristenan, dan juga secara khusus juga bagi mereka yang ada di dalam kekristenan untuk tetap mempertahankan benteng imannya yang teguh. Jadi kita tidak gampang terombang-ambingkan oleh pengajaran-pengajaran palsu. Saudara tahu bahwa hari-hari ini banyak sekali orang-orang yang memberikan pengajaran-pengajaran palsu dari luar.
Nah, untuk itu kita perlu ada benteng, membentengi diri kita dengan apa? Dengan menyerap sebanyak mungkin pengenalan akan kebenaran firman itu, pengetahuan dan pemahaman akan firman yang benar, sehingga sekalipun ada serangan-serangan palsu dari luar, ya, kita pun sudah punya benteng, kita sudah punya kekuatan dan tidak akan mungkin diombang-ambingkan atau diruntuhkan oleh pengajaran palsu tersebut. Baik, hari ini kita akan belajar tentang Yesus tidak berhenti menjadi Tuhan. Topik ini saya angkat sebagai sesi yang kedua dari pernyataan mendasar tentang ayat-ayat firman Tuhan yang tertulis secara lengkap, faktual dan aktual. Saya angkat video ini di samping untuk menjawab pertanyaan mana buktinya kalau Yesus itu Tuhan, dan juga pernyataan bahwa orang Kristen menjadikan Yesus menjadi Tuhan. Jadi selain untuk memberikan jawaban atas kedua pertanyaan itu, juga beberapa waktu yang lalu saya pernah mendengar sebuah video dari seorang teman juga, ya, seorang hamba Tuhan yang mengatakan begini, bahwa saudara lihat ini Yahya Waloni meminta maaf karena saudara tahu, seperti yang saudara ketahui, bahwa hari ini ada 2 orang yang sedang ditangkap oleh Polri dengan atas dasar tindakan mencemarkan agama tertentu, ya, atau mereka menyatakan bahwa melecehkan, mencemarkan atau hashtag atau lain-lainnya. Saya tidak terlalu mengikuti, tapi saya mengerti bahwa memang ada beberapa orang yang seringkali menyerang kekristenan secara membabi buta dan brutal, sehingga salah satunya Bapak Ibu Saudara tahu bahwa Yahya Waloni adalah seorang yang mengaku diri seorang pendeta sebelumnya, tapi kemudian sekarang dia menjadi seorang ustadz, tapi kemudian dia banyak sekali menyerang kekristenan dengan cara brutal, membabi buta dan berita-berita bohong, ya. Untuk itu yang saya tahu dia sedang ditangkap bersama dengan Muhammad KC, yang kedua-duanya ditangkap karena diduga menistakan agama tertentu. Oke, jadi kemudian Yahya Waloni ini meminta maaf, dan teman saya ini berkata bahwa lihat, Yahya Waloni meminta maaf, artinya bahwa Alkitab kita itu bukan palsu tapi asli. Kemudian Tuhan kita itu, Yesus itu benar-benar Tuhan. Ya, saya pikir itu sesuatu yang bagus juga, baik juga. Tetapi menurut saya bahwa keabsahan, kekuatan atau ketuhanan Yesus itu tidak akan terpengaruh dengan seseorang meminta maaf atau tidak. Atau keaslian Alkitab ini itu tidak akan terpengaruh dengan seseorang meminta maaf atau tidaknya. Dia meminta maaf, puji Tuhan, syukur, kita ampuni, karena Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk saling mengampuni. 70 kali 7 kali harus mengampuni. Bahkan orang-orang di luar Kristen pun kita harus mengasihi mereka. Tuhan bilang apa? Kasihilah bahkan musuhmu sekalipun. Kasihilah semua orang. Jadi Tuhan mengajarkan kita untuk saling mengasihi, bukan untuk saling membenci atau apalagi membunuh. Tuhan bahkan tidak pernah mengajarkan tentang kalau ada orang yang tidak seiman dengan kita, maka kita membunuh dia. Gak boleh. Ya, tidak ada ayat firman Tuhan yang mengatakan demikian, saudara. Di dalam kekristenan tidak ada satu ayat firman Tuhan yang mengatakan demikian. Tapi Yesus mengajarkan kita untuk mengasihi musuh kita sekalipun. Yesus mengajarkan kita untuk saling mengampuni. Kapan? Bukan setahun sekali. Ya, bukan 3 bulan sekali, 6 bulan sekali, tapi setiap hari kita harus memberi maaf.
harus saling mengampuni. Oke, jadi kita mengampuni, tetapi tentunya hukum tetap berjalan. Ya, oke, kita lanjut. Jadi Yesus tidak akan berhenti menjadi Tuhan walaupun seseorang meminta maaf atau tidaknya, tidak tergantung. Keaslian Alkitab ini tidak akan terpengaruh apabila seseorang meminta maaf atau tidak. Karena selamanya Yesus tetap Tuhan dan selamanya Alkitab kita ini tetap asli. Ya. Jadi untuk kita mengetahui itu, kita harus belajar firman Tuhan. Dan kalau kita tidak mengetahui tentang sesuatu kebenaran yang benar-benar benar, maka kita tidak boleh membuka mulut lalu mencercah sesuatu yang kita belum tahu secara benar itu. Nah, jadi kalau kita sudah tahu secara benar, secara baik, bolehlah kita memberikan koreksi. Ya, puji Tuhan. Oke, mari kita lanjutkan. Jadi video ini adalah bagian sesi yang kedua atas pernyataan mendasar tentang ayat-ayat firman Tuhan yang tertulis secara faktual dan aktual. Jadi akhir-akhir ini banyak orang-orang khususnya di luar kekristenan memberikan pertanyaan, mana buktinya kalau Yesus itu Tuhan, dan juga memberikan pernyataan bahwa orang Kristen menjadikan Tuhan itu Yesus itu Tuhan atau mentuhankan Yesus. Jadi saya ingin sampaikan bahwa semua itu tidak benar. Semua itu tidak benar. Ada banyak bukti kalau Yesus itu Tuhan. Kemudian orang Kristen tidak pernah mentuhankan Yesus. Orang Kristen tidak pernah mengangkat Yesus menjadi Tuhan. Apalagi pernyataan dari beberapa orang. Ya, salah satunya Irene Handono, dia berkata bahwa Yesus diangkat menjadi Tuhan pada tahun 325 Masehi pada saat Konsili Nisea. Nah, itu konyol sekali. Itu adalah pembodohan publik. Dan itu adalah fitnah. Itu fitnah yang brutal. Karena Yesus tidak pernah diangkat menjadi Tuhan. Pada sidang ya yang dilakukan yang disebut dengan Konsili Nisea pada tahun 325 Masehi, itu konsili itu bukan mengangkat Yesus menjadi Tuhan. Jadi itu salah besar. Salah besar. Ya, oke, kita lanjutkan. Jadi sebelum saya memberikan penjelasan secara lengkap tentang pertanyaan dan pernyataan yang tadi sudah saya sebutkan, saya ingin memberikan jawaban singkat kepada atau atas pertanyaan dan pernyataan tadi. Yang pertama, mana buktinya Yesus Tuhan? Saya ingin sampaikan bahwa apakah ada ayat Alkitab yang mengatakan Yesus bukan Tuhan? Tidak ada satu ayat Alkitab pun yang mengatakan Yesus bukan Tuhan. Justru banyak sekali ayat-ayat yang mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Tapi tidak ada satu ayat pun yang mengatakan bahwa Yesus bukan Tuhan. Atau Yesus menyanggah, saya ini bukan Tuhan loh, jangan katakan saya Tuhan. Tidak pernah satu ayat pun. Oke, yang pertama. Kemudian Yesus berkata bahwa dia telah turun dari surga. Dan kemudian dia kembali naik ke surga. Yohanes 6 ayat 38, Kisah Rasul 1 ayat 9. Mengatakan bahwa sebab aku telah turun dari surga. Itu Yohanes 6 ayat 38, Kisah Rasul 1 ayat 9. Sesudah mengatakan demikian, terangkatlah ia disingkirkan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Jadi Yesus datang dari surga dan kembali ke surga. Saya ingin sampaikan, mana pernah ada manusia yang pernah datang dari surga dan kemudian kembali naik ke surga? Pernah adakah manusia yang turun dari surga dan kemudian dia kembali ke surga? Tidak ada satu manusia pun. Yesus bukan manusia. Waktu dia di dalam dunia, dia manusia. Karena dia memang menjadi manusia untuk menebus manusia yang berdosa. Kenapa harus dia datang? Karena penebusan itu harus butuh tanda darah. Penebusan itu tidak hanya Tuhan mengatakan aku mengampuni, selesai. Ya, tetapi Tuhan berkata dia mengampuni, tetapi harus
Hukuman itu harus berjalan. Karena itu adalah ketetapan yang sudah dibuat. Nah, untuk menebus dosa manusia harus dibutuhkan seseorang yang tidak berdosa, yaitu Yesus. Karena manusia semua berdosa. Yesus adalah manusia yang tidak berdosa. Karena itu disebut dengan 100% Tuhan dan 100% manusia. Jadi di dalam dunia itu ya ada kealahan, ada ketuhanan yang ada dalam diri Yesus, dan ada kemanusiaan ada dalam diri Yesus. Karena itu dia selalu berkata bahwa Bapa ada di dalam aku dan aku ada di dalam Bapa. Dan dia mengatakan lagi bahwa aku dan Bapa adalah satu. Jadi jawaban itu saja sudah menghancurkan ya, atau sudah memberikan jawaban yang akurat atas pertanyaan kita yang selama ini masih belum paham. Oke. Yang kedua, jawaban singkat yang kedua. Kristen adalah menjadi agama paling populer yang diikuti 33% dari total populasi dunia, yang menjadi agama paling besar di dunia 2021, yang menjadi agama paling besar di dunia 2021 versi Detikcom, yaitu sebanyak 2,4 miliar. Jadi orang Kristen yang ada seluruh dunia 2,4 miliar. Apakah Anda berpikir bahwa mereka ini orang-orang bodoh yang kemudian mentuhankan Yesus yang sebagai manusia tanpa mengetahui kebenaran? Nah, itu kamu harus berpikir, apakah orang Kristen yang begitu banyak mereka adalah orang bodoh yang kemudian mentuhankan Yesus sebagai manusia tanpa ada bukti yang mendasar, bukti yang kuat? Jadi kalau mau membuka mulut, mau mengatakan sesuatu, harus punya bukti yang valid, ya. Jangan gampang-gampang mengatakan bahwa Yesus bukan Tuhan, Yesus diangkat menjadi Tuhan, ya, Yesus itu cuma manusia biasa. Itu kata kamu. Karena kamu tidak mengetahui kebenarannya. Ya. Ada lagi yang namanya Ustadz Kainama, yang disebut oleh teman saya sebagai Tante Kainama, karena dia mulutnya cerewet sekali dan banyak sekali suka memutarbalikkan fakta-fakta kebenaran firman Tuhan, ayat-ayat firman Tuhan, disalahartikan kemana-mana jauh sekali, ya, mutar-mutar kemana-mana, hanya untuk apa? Untuk mengamankan keustasannya dia, untuk mengamankan pamornya dia di hadapan publik, di hadapan orang-orang. Tujuannya apa? Supaya dia tetap mendapat panggung, supaya dia tetap dihormati. Tetapi dia ini banyak sekali berbohong. Dia mengatakan banyak sekali ayat-ayat firman Tuhan yang penuh dengan kebohongan dan jauh sekali dari firman Tuhan. Katanya dia mantan pendeta. Nah, kalau mantan pendeta itu pasti tahu dong. Masa kalah sama anak sekolah minggu? Kita tidak butuh pendeta untuk menjawab dia, untuk memberikan jawaban kepadanya. Kita cukup butuh anak sekolah minggu untuk memberikan jawaban kepadanya. Dan dia ditantang oleh teman saya untuk berdebat di meja perdebatan, tapi dia tidak pernah menanggapinya. Karena apa? Ya, dia takut kalau kebohongannya itu terbongkar. Dan itu banyak sekali yang terjadi pada akhir-akhir ini. Dan saya harap kita semua satu bangsa, satu negara. Jangan sampai ada orang-orang seperti ini yang memecah belah bangsa ini dengan cara-cara yang tidak fair dan tidak adil. Dengan cara-cara kebohongan seperti ini. Hanya untuk mencari pamor, hanya untuk mencari ketenaran, hanya untuk mencari mimbar, hanya untuk mencari uang. Mengisi pundi-pundinya dengan cara berbohong. Nah, itu tidak baik, saudara. Itu tidak benar. Tapi saudara ingat bahwa kebohongan demi kebohongan yang kalian ungkapkan, ya, suatu ketika Tuhan akan membuktikan itu dan akan mempermalukan kalian. Ya, karena sudah terbukti bahwa banyak dari mereka yang berbohong itu telah dipermalukan.
Bahkan ada yang meminta maaf sambil menangis-nangis. Banyak saudara, banyak sekali. Dan ini bukan sesuatu yang ditutupin lagi, karena banyak sekali kebohongan-kebohongan. Oke, jadi itu adalah jawaban singkat saya yang kedua. Mari kita akan belajar dari penjelasan saya atas pertanyaan dan pernyataan tadi. Yang pertama, mengapa orang Kristen menyembah Yesus sebagai Tuhan? Orang Kristen menyembah Yesus sebagai Tuhan itu tidak serta-merta, tetapi ada akurasi data yang begitu valid. Data kebenaran-kebenaran yang begitu valid, data sejarah yang begitu valid. Nah, sebelum saya memberikan penjelasan atas pertanyaan tersebut, saya ingin mengajak kita untuk belajar ya tentang beberapa hal sebelum kita masuk di jawaban yang sebenarnya. Dalam 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat 1, ini adalah untuk ketiga kalinya aku datang kepada kamu, baru dengan keterangan 2 atau 3 orang saksi, suatu perkara sah. Jadi, kenapa saya mengangkat ini? Karena ketuhanan Yesus tidak hanya sekali dikonfirmasi, bukan satu orang, bahkan ribuan tahun, ratusan tahun sebelum kedatangan Yesus sudah dikonfirmasi terlebih dahulu oleh para nabi. Dan kebiasaannya, hal-hal yang benar di dalam kebenaran firman Tuhan itu sendiri, seseorang itu tidak datang ya tiba-tiba datang dan mengaku di hadapan publik, di hadapan banyak orang bahwa aku adalah nabi, aku adalah rasul, aku adalah Tuhan. Tidak, saudara. Di dalam sejarah kekristenan tidak ada seorang nabi, tidak ada seorang rasul, ya, dan Yesus tidak pernah mengaku-ngaku sebagai Tuhan, tetapi justru dikonfirmasi terlebih dahulu. Nah, ini yang disebut dengan validasi, keabsahan atau keakurasian, ketuhanan, kenabian atau kerasulan. Nah, kita melihat dari Abraham, contoh. Abraham itu seorang nabi, tapi ketika dia datang menjumpai Abimelek di Gerar, sebagai raja Gerar, Abraham karena dia takut terhadap Abimelek sehingga dia berkata bahwa istrinya Sarai itu adalah saudaranya perempuan. Kemudian Abimelek mengambil Sarai hendak menjadikan istrinya dia. Tetapi ketika malam Tuhan datang langsung kepada Abimelek dan dia berkata, kamu jangan kamu apa-apakan perempuan itu dan lepaskan perempuan itu, karena dia perempuan ini adalah istrinya seorang nabi. Istrinya nabi yang kau ambil ini, jangan sampai kamu mati. Lalu dia ketakutan, besok pagi dia mengumpulkan semua orang-orang dalam istana itu, lalu dia memberikan pengumuman bahwa ternyata Abraham adalah seorang nabi. Dan dia memanggil Abraham, dia berkata, kenapa engkau mendatangkan celaka atas kerajaan ini? Saya hampir saja mencelakakan diri saya sendiri dan kerajaan ini karena melakukan sesuatu yang tidak benar, mengambil istrimu. Jadi Tuhan memberikan pernyataan kepada Abimelek, justru kepada orang lain Tuhan memberikan pernyataan bahwa Abraham itu adalah seorang nabi. Jadi dikonfirmasi keabsahan kenabiannya itu kepada orang lain terlebih dahulu. Siapa yang memberikan konfirmasi? Tuhan sendiri. Tuhan sendiri. Lalu orang lain itu yang justru menyampaikan berita itu. Jadi ada saksi-saksinya. Makanya dalam 2 Korintus 13 ayat 1 mengatakan bahwa baru dengan keterangan 2-3 orang saksi suatu perkara itu sah. Jadi tidak serta-merta dia datang mengaku sebagai nabi tanpa ada konfirmasi dari pihak Tuhan. Karena nabi itu diangkat oleh Tuhan.
Demikian juga demikian juga kerasulan Rasul Paulus. Bukan serta-merta dia datang lalu mengatakan bahwa dirinya adalah rasul. Tidak, saudara. Sebelum Tuhan menyatakan dirinya kepada Rasul Paulus dalam rombongan rencana pembunuhan terhadap orang percaya, waktu itu Rasul Paulus berstatus sebagai seorang imam ahli Taurat, seorang terpelajar yang berguru pada guru besar Gamaliel, yang saya sebut sebagai Profesor Gamaliel, karena Gamaliel waktu itu dia namanya sangat tersohor karena dia seorang yang sangat terkenal dan sangat pintar. Ya. Jadi sebelum Rasul Paulus bertobat, dia adalah seorang ahli Taurat dan suka menangkap orang-orang Kristen untuk membunuh. Tetapi kemudian ketika dia sedang menyiasati untuk suatu pembunuhan, perjalanan pembunuhan, bersama dengan rombongan yang mereka naik kuda, tiba di jalan Damsyik, lalu Tuhan menangkap dia di situ. Tuhan menampakkan diri dalam satu sinar yang menerangi dia, sehingga matanya saat itu tiba-tiba langsung menjadi buta. Wow, itu keren, saudara. Itu sesuatu yang luar biasa, saudara. Dia langsung menjadi buta. Nah, saudara tahu bahwa sebelum kejadian ini, Tuhan telah memberikan pernyataan kepada seorang yang bernama Ananias. Ananias adalah seorang saleh dari golongan orang Yahudi. Dikatakan oleh Alkitab bahwa dia adalah seorang saleh. Ketika malam sebelum itu Tuhan memberikan pernyataan kepada Ananias bahwa kamu datang kepada Saulus, dan dia akan menjadi Paulus, karena Tuhan akan memakai dia. Dia akan menjadi rasul, menjadi sebagai alat pilihan Allah yang memberitakan Injil kerajaan kepada bangsa-bangsa dan kepada raja-raja. Jadi ketika kejadian itu, kemudian datanglah Ananias menjumpai Rasul Paulus yang sedang buta. Beberapa hari dia tidak dapat melihat. Lalu Ananias justru yang datang menjamah matanya, karena Tuhan telah memberikan pernyataan kepada Ananias dan memperlengkapinya dengan kuasa untuk sekaligus menyembuhkan Rasul Paulus. Maka Ananias menumpangkan tangan dan kepada Paulus, dan saat itu dia menjadi langsung melihat. Kemudian dia menceritakan tentang kejadian dahsyat yang dia alami melalui pernyataan Tuhan kepadanya, kepada orang-orang yang ada di situ, termasuk kepada Rasul Paulus. Nah, saat itu Rasul Paulus pun bertobat. Karena apa? Itu sinkron sekali. Karena di dalam penglihatan Rasul Paulus yang tampak sinar terang kepadanya yang menjadi buta itu, ada suara yang berseru, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Lalu dia berkata, siapa engkau Tuhan? Akulah yang engkau aniaya itu. Nah, langsung pikiran Rasul Paulus kepada Yesus. Karena apa? Yang Rasul Paulus aniaya selama ini adalah pengikut-pengikut Yesus. Jadi pikiran Rasul Paulus itu langsung tertuju kepada Yesus. Kemudian ditambah lagi untuk memperlengkapi dan untuk menguatkan keabsahan dia sebagai seorang rasul atas panggilan terjadi di Damsyik itu, datanglah seorang Ananias dan memberitakan itu. Ini luar biasa, saudara. Jadi tidak serta-merta dia datang mengaku-ngaku sebagai rasul, tetapi atas pernyataan yang Tuhan sudah sampaikan, konfirmasi yang Tuhan telah sampaikan terlebih dahulu. Itu bisa dibuka dalam Kisah Rasul 9 ayat 10 sampai 19, Kisah Rasul 22 ayat 12 sampai 26. Oke, kemudian berikutnya. Jadi mengapa orang Kristen menyembah Yesus Tuhan? Jadi mengapa orang Kristen menyembah Yesus Tuhan? Tentang kedatangan Yesus, bukan tiba-tiba Yesus datang dan berkata, akulah Tuhan, sembahlah aku. No, tidak seperti itu. Tetapi sebelum kedatangan Yesus ke dalam dunia, untuk menyatakan dirinya kepada manusia,
terkait dengan rencana penebusan dosa kepada manusia. Terlebih dahulu Yesus dinubuatkan oleh para nabi. Nah, para nabi ini mendapatkan pernyataan dari Tuhan untuk menyatakan sesuatu yang akan terjadi. Karena itu para nabi memberikan pernyataan ini. Jadi Yesus dinubuatkan oleh para nabi. Bahkan seorang yang disebut dengan nabi besar, yaitu Nabi Yesaya, dia memberikan pernyataan terlebih dahulu 750 tahun sebelum kelahiran Yesus. Dalam Yesaya pasal yang ke-9 ayat yang ke-5 mengatakan bahwa sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Jadi siapa yang dimaksud? Penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, dan dia menjadi Raja damai. Yesus yang dikonfirmasi terlebih dahulu oleh Nabi Yesaya. Nah, kita melihat lagi setelah Nabi Yesaya 750 tahun sebelum kelahiran Yesus dan mendekati kurang lebih 1 tahun sebelum Yesus dilahirkan, maka untuk menyatakan keakurasian dan keabsahan bahwa akan datang sebagai raja yang membebaskan bangsa Israel, akan datang juru selamat yang akan menebus dosa umat manusia. Di dalam Lukas 1 ayat 26, dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel. Jadi Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke dalam rumah, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus." Yesus. Nah, ini adalah pernyataan dari malaikat Tuhan 1 tahun, kurang lebih 1 tahun sebelum. Jadi setelah pernyataan malaikat itu, maka saat itu pun Maria mulai mengandung. Jadi pekerjaan Allah itu begitu dahsyat, luar biasa saudara. Begitu hebat. Setelah pernyataan malaikat itu memberikan nubuatan itu, memberikan pernyataan kepada Yusuf dan Maria kaget. Dia belum menikah, bagaimana dia bisa melahirkan? Lalu dalam ayat yang ke-31 Lukas pasal 26, Lukas pasal 1 ayat 26 sampai ayat 31, sampai ayat 35. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi, dan Allah akan mengaruniakan kepadanya takhta Daud bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Halo, apakah ada manusia yang kerajaannya tidak pernah berkesudahan? Hanya Tuhan satu-satunya yang kerajaannya kekal sampai selama-lamanya, yang kerajaannya tidak pernah berkesudahan. Jadi kita harus tahu ini. Ini saja sebenarnya sudah memberikan pengertian yang sangat jelas. Nah, bagaimana mungkin kita tidak bisa mengerti ini? Kita melihat lagi kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami. Artinya Maria ini disebut sebagai dalam Alkitab bahwa dia adalah seorang perawan, dan yang memberikan konfirmasi ini adalah malaikat. Dan Tuhan yang menyuruhnya, artinya Tuhan tahu bahwa Maria ini betul-betul seorang perawan, belum pernah disentuh secara suami istri oleh seorang laki-laki, sekalipun dia sudah bertunangan dengan
Yusuf. Tapi dalam hal ini Yusuf adalah seorang pria yang baik, yang sangat mengasihani, yang sangat mengasihi dan menghormati Maria. Sehingga bahkan sampai mereka bertunangan, dia belum pernah menyentuh Maria. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun ke atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau, sebab anak yang akan kau lahirkan itu disebut kudus, anak Allah. Jadi Roh Kudus yang akan turun ke atas Maria dan kuasa Allah yang atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaunginya. Jadi semua itu adalah pekerjaan Allah. Ada pekerjaan Allah. Hal itu tidak mungkin bagi manusia, tapi bagi Allah tidak ada sesuatu yang tidak mungkin. Tidak ada sesuatu yang tidak dapat dibuat oleh Allah. Semuanya bisa dilakukan oleh Allah. Kemudian kita melihat konfirmasi berikutnya. Pada saat Yesus sudah dilahirkan, maka malaikat Tuhan juga datang dan memberikan hal itu, mengkonfirmasi tujuannya supaya ada saksi yang akan menceritakan hal itu. Lukas 2 ayat 9. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, yaitu para gembala, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku akan memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan, bukan Kristus Tuhan. Jadi jangan diterjemahkan kurios itu menjadi Tuhan. Setiap terjemahan kurios itu harus sesuai dengan konteksnya. Tuhan dalam bahasa asli Yunani disebut kurios. Nah, banyak orang kurios ini artinya ada dua, bisa Tuhan, bisa juga Tuhan. Tetapi arti kata itu kita harus sesuaikan dengan konteksnya. Dan Yesus tidak pernah dipanggil sebagai Tuhan, tetapi selalu dipanggil sebagai Tuhan. Yesus hanya dipanggil sebagai guru atau Tuhan, bukan Tuhan. Oke, kita melihat. Jadi, mengapa orang Kristen menyembah Yesus Tuhan? Karena pernyataan para nabi yang kita kenal, yang kita tahu. Kemudian apa? Konfirmasi dari para malaikat Tuhan. Malaikat Tuhan datang kepada Maria dan Yusuf yang sebagai saksi ahli di dalam hal itu. Kemudian diteguhkan lagi dengan saksi ahli yang kedua oleh para gembala. Jadi sebuah kasus itu, sesuatu hal yang terjadi, ya, konfirmasi tentang keabsahan, kekuatan, ketuhanan Yesus itu sangat kuat dan akurat sekali. Jadi kenapa kamu masih tidak mau tidak mau mengakui Yesus sebagai Tuhan? Ini sudah benar. Ini sudah sangat benar. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Kristus Tuhan. Kemudian yang kedua, pernyataan para murid. Yesus juga, para murid pun memberikan pernyataan ini atas ketuhanan Yesus. Yang pertama Thomas berkata, Tuhan. Dalam Yohanes pasal 14 ayat 5-10, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ. Jadi Thomas berkata memanggil Yesus sebagai Tuhan, bukan Tuhan. Tuhan. Karena Yesus menceritakan bahwa aku akan pergi kepada Bapa, aku akan pergi ke surga untuk menyediakan tempat bagimu, dan setelah aku menyediakan tempat itu, aku akan datang kembali kepadamu supaya membawa kamu ke tempatku, dan di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Lalu Thomas bilang apa? Tuhan, kami tidak tahu jalan ke situ. Lalu Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dilanjutkan lagi oleh Yesus, sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Siapa? Diri Yesus. Jadi yang ditanyakan
yang diberitakan oleh Tuhan Yesus tentang Bapa, dia bilang apa? Sekarang kamu telah mengenal dia dan kamu melihat dia. Nah, Filipus lagi dia tidak konsentrasi mungkin atas jawaban Yesus kepada Thomas. Lalu Filipus bertanya, Tuhan tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup. Karena Yesus menyebutkan bahwa aku datang dari Bapa, ya, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Karena itu Filipus bilang, tunjukkan Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup. Tetapi Yesus berkata kepadanya, kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Jadi Yesus memberikan penjelasan ini bahwa aku sudah sekian lama sama kamu, namun kamu masih tanya Bapa itu di mana? Tunjukinlah Bapa itu. Kenapa, saudara? Karena tidak ada sosok yang lain di luar diri Yesus yang Yesus harus tunjukkan kepada murid-muridnya, secara khusus Filipus. Seandainya kalau Bapa itu di surga, memang betul dia ada di surga, Yesus akan berkata, oh Filipus, kamu tidak tahu, kamu tidak melihat dia karena Bapa itu ada di surga. Tapi kenyataannya Yesus tidak menjawab demikian. Yang Yesus jawab adalah, telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa yang telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Artinya Yesus memberikan penjelasan bahwa Yesus itu adalah Bapa itu sendiri. Nah, Bapa yang mana lagi yang kamu cari? Yesus tidak menunjukkan sosok yang lain di luar dirinya. Lalu Yesus bilang, tidak percaya engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa dalam aku. Jadi pribadi Yesus dengan pribadi Bapa itu adalah satu pribadi yang sebenarnya. Tetapi tidak ada yang mustahil bagi Allah, kan? Dia bisa menjadi manusia. Tetapi dia tidak kehilangan kealahannya. Apakah Yesus menjadi manusia lalu kealahannya hilang? Tidak mungkin. Karena dia adalah seorang manusia 100% dan dialah satu-satunya manusia yang tidak pernah berbuat dosa. Haleluya. Puji Tuhan. Lalu Petrus juga berkata, Tuhan. Kata Petrus, ya, kita melihat Yohanes 13 ayat 6 dan 9. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus, sampailah Yesus kepada Simon Petrus, kata Petrus kepadanya, Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku? Jadi Petrus pun memberikan konfirmasi, memanggilnya sebagai Tuhan. Kata Simon Petrus kepadanya, Tuhan, jangan hanya kaki saja, tetapi juga tangan dan kepala. Jadi murid-murid ini semua memberikan konfirmasi tentang ketuhanan Yesus. Kemudian yang ketiga, pernyataan Yesus sendiri. Ya, jadi mengapa orang Kristen menyembah Yesus sebagai Tuhan? Karena yang pertama pernyataan para nabi, yang kedua, ya kan, pernyataan para murid, yang ketiga, pernyataan Yesus sendiri. Apa kurang kuat? Dari sumber-sumbernya sendiri. Dan Yesus sendiri mengatakannya. Yohanes 13 ayat 13 sampai 14. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah Tuhan, guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kaki. Jelas Tuhan sendiri, Yesus sendiri menjawab bahwa Dia adalah Tuhan dan guru. Dan memang akulah Tuhan dan guru. Kurang apa lagi? Yesus tidak perlu meminta penyembahan. Ayo sembahlah aku, ayo sembahlah aku. Tidak bisa seperti itu, tidak mungkin seperti itu. Karena secara otomatis orang-orang mengikuti dia, murid-murid mengikuti dia, semua mengikuti dan menyembahnya. Tetapi masih belum
terjadi penyembahan yang secara signifikan pada waktu itu. Kenapa? Karena sosok kedatangan dia adalah datang sebagai manusia. Dia tidak menyebutkan dirinya sebagai Allah. Karena kemanusiaannya yang datang ke dalam dunia. Jadi supaya saudara ingat bahwa dia mempunyai natur kemanusiaan dan natur kealahan, keilahian. Tetapi ketika dia datang, karena dia datang sebagai manusia, dia tidak menyebutkan dirinya sebagai Allah. Tetapi dia berkata bahwa akulah guru dan Tuhan. Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Katamu itu tepat. Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Bukan akulah guru dan Tuhan. Yesus tidak mengatakan dirinya sebagai Tuhan, sebagai Tuhan, tetapi sebagai Tuhan. Jadi kata kurios yang diterjemahkan itu harus sesuai dengan konteksnya. Oke, saya kira sampai sekian. Nanti kita akan menantikan penjelasan tentang Yesus tidak pernah berhenti menjadi Tuhan pada sesi berikutnya, pada sesi ketiga. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.